Baik sahabat mancing, jadi hari ini saya kedatangan reel yang cukup langka. Ini kenapa saya ambil, karena saya tertarik untuk membongkarnya. Ini adalah reel Daiwa Swiftfire. Ya, Daiwa Swiftfire. Dan yang saya pegang ini adalah yang seri 4000 2B. Ini banyak serinya, dan kalau barunya ada sih yang baru, bisa cek di link deskripsi. Cuman ini adalah seri pertama yang sudah sangat langka dan sangat berbeda. Oke, yang pertama kita akan cek dulu. Kalau untuk semut sendiri, karena sudah pernah dipakai, ya seperti ini keadaannya. Kemudian untuk desainnya sangat sederhana dengan 10 aluminium yang berwarna gold seperti ini. Lalu kita cek di sini, handle-nya juga belum menggunakan screw in handle. Ini model sangat lama, sangat langka. Dan perhatikan di sini, ini meskipun dia belum screw in handle, tapi bedanya ada di sini. Uniknya ada di sini. Dia screw in handle-nya itu malah pada bagian ini, ya, masuk ke dalam. Jadi model seperti ini bisa dikatakan kelemahannya juga ada, karena dengan posisi ini panjang, ya membuat agak sedikit terasa goyang pastinya. Tapi kita cek dulu, belum tentu ya, karena pada bagian gearnya juga nanti akan berbeda dan menyesuaikan dengan ini seperti ini. Kalau dia memang single sendiri seperti ini, ya memang akan goyang. Tapi kalau seperti ini, ya kemungkinan yang goyangnya sih memang ada, tapi sudah masuk ke dalam sini dia. Oke, jadi seperti ini. Dan ini juga handle-nya masuk ke dalam ini, dalam rumahnya ini. Nah, seperti ini sama. Silakan dinilai. Nah, kemudian kita lanjut saja. Ini unik sekali. Kita bongkar saja. Sembari saya sudah servis reel-reel seperti ini untuk kita koleksi ya. Nah, kemudian di sini untuk drag knob-nya sendiri masih belum ada seal-nya, masih seperti ini. Terlihat biasa saja dengan bahan, saya rasa ini bahannya karbon ya. Kalau plastik sih bukan, kalaupun ini plastik memang agak keras. Kemudian ini pasti aluminium dan modelnya seperti ini. Kita bakal coba untuk melihat bagian drag washer-nya. Kita lihat model lama kayak gini biasanya drag washer-nya seperti ini. Perhatikan, ini drag washer-nya sudah menempel kayak gini nih sobat mancing. Jadi dia untuk sistem pengeremannya itu semacam ini ya. Ini bukan karbon, tapi semacam malah kayak plaster gitu. Yap, seperti ini. Jadi bantuan pengeremannya hanya di sini. Nah, kemudian kita cek lagi ada berapa. Jadi di air washer-nya ini ada di bagian depan belakangnya. Di bawah juga ada satu. Nah, jadi drag washer-nya itu tipis sekali seperti ini. Mungkin itu karena sudah lama jadi nempel kayak gini. Aslinya mungkin seperti ini ya. Ini baru pertama saya lihat drag washer seperti ini. Ini model kayak kampas gitu ya. Yang saya tahu seperti karet bahkan ini. Ini model lama sekali. Dan di sini ada nomor serinya. Nah, kemudian untuk sistem clicker sendiri sudah model seperti ini. Ternyata model seperti ini ya cukup lama sebenarnya digunakan. Perhatikan di sini, ini ternyata karena dia adalah merek ternama, sehingga bagian clickernya sendiri ini cukup tebal menurut saya dan kualitasnya bagus.
kemudian kita bakal cek di sini main shaftnya seri 4000 ini. Oh, ini menggunakan mur 12 ini. Kalau biasanya di model-model seperti biasa agak kecil, tapi ini besar. Oke, jadi karena tidak ada kunci 11, saya pakai ini sajalah. Oke, dan dia membukanya ke kiri sama dengan baut-baut pada mur-mur pada umumnya ini. Kita bakal lihat dalamannya seperti ini. Oke, perhatikan di sini modelnya, model yang cukup lawas, tapi saya suka. Ini klasik banget. Bahkan ini ada semacam apa ini, sirip-sirip ya, atau kisi-kisi. Dan gunanya, coba kita cek gunanya apa ya. Dia nggak kena ini. Oh ya, guna daripada kisi-kisi ini untuk menambah kekuatan daripada bagian-bagian yang ada di sini. Nah, oke, menambah kekuatan bagian bodi. Oke, sementara rotor sendiri kita coba cek. Baik, lumayan rigid dengan bahan. Ini bahannya mirip seperti bahan plastik tapi rigid sekali. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita perhatikan di sini juga. Ini bahannya terlihat padat ya. Untuk bahan-bahan yang digunakan di sini. Coba untuk bongkar. Nah, ada 2 bautnya. Kita coba bongkar lagi, ada 3. Sedikit penasaran untuk bagian dalamannya seperti apa. Oke, 1, 2, 3. Perhatikan di sini sobat mancing. Ini bahannya seperti plastik bening ya. Yap, seperti ini. Ini tapi keras sekali sobat mancing. Ya, ada ball bearing yang masih belum tertutup di sini. Cuman kalau saya cek kualitas bearing model-model lama ini nampaknya berbeda sobat mancing. Yap, seperti ini berbeda. Saya yakin pasti berbeda kualitasnya. Nah, kemudian kita mundurkan dulu untuk membuka bagian drive gearnya, apakah sama caranya dengan reel-reel yang lain. Oh, ternyata ada bagian ini yang ada kancingannya atau ada penguncinya nih. Kemudian kalau kita bongkar, ini kayaknya agak susah, sementara kita mau bongkar main shaft juga agak susah. Lalu kemudian di sini model anti reverse-nya, perhatikan di sini. Di dalamnya itu ada semacam gerigi ya. Jadi modelnya kayak sistem docking untuk untuk pengeremannya, anti reverse-nya. Nah, kalau ini tuasnya di ini kan, jadi tidak ada pengereman. Jadi ini tuas seperti docking. Nah, kemudian dia akan mengganjal, ada bagian gerigi-gerigi di dalamnya seperti ini. Oke, jadi seperti itu sistem atau model daripada one way atau anti reverse dari reel 1 ini. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah lolos. Lalu kemudian kita bakal coba untuk bongkar ini. Cuman kayaknya kita harus bongkar anti reverse-nya dulu. Kita bakal coba dulu bongkar ini. Apakah bisa kita bongkar? Oke, cukup keras. Nah, ini dia. Ketika saya bongkar, ada model seperti ini. Ya, ini sistem dockingnya atau sistem anti reverse-nya ada di sini.
Kalau dikatakan ini rawan akan patah ya bisa jadi, tapi tergantung pada bahannya sendiri. Jadi dengan sistem docking seperti ini pasti akan ada jeda pada one way-nya. Oke, ada bagian geri. Ini sangat unik dan pertama kali saya bongkar reel seperti ini. Dan ini ada ball bearing yang masih belum tertutup. Kemudian di sini juga ada semacam bantalan lah. Tapi bantalannya itu dia bakal ngancing juga di bagian penguncinya. Oke, seperti ini. Dan ini jadi satu nih saat mancing ya. Ini jadi satu dengan pinionnya bagian ini. Jadi pinion yang cukup unik menurut saya. Lalu kemudian baru kita coba untuk ambil main shaftnya, apakah bisa? Oh ya, bisa. Jadi kita bisa mengambil main shaftnya, dan main shaft sendiri unik juga karena kenapa harus bautnya ada di sini. Lalu bagaimana cara kita membongkarnya? Oke, jadi lurus seperti ini harus menggunakan kunci yang kecil ataupun menggunakan obeng yang kecil. Saya tidak akan bongkar. Kemudian baru kita menuju ke bagian gearnya. Wish, ini adalah drive gear yang cukup tebal menurut saya, dan ini kalau saya lihat ini bukan berbahan zinc tapi aluminium ini sobat mancing. Oke, aluminium yang sudah ditempa dengan keras ini. Oke, ini berat sobat mancing. Jadi mungkin campurannya itu bagus dan tempaannya juga luar biasa. Dan perhatikan di sini bagian gearnya atau geriginya juga ini menggunakan model tidak lancip bagian atasnya. Jadi ini sangat berfungsi dengan baik. Jadi ini tebal bagian sini. Kemudian di sini tidak ada sambungan, jadi polos langsung. Kita cek dulu. Oke, seperti ini. Jadi ini udah jadi satu nih saat mancing. Ya. Tidak ada sambungan di sini. Dan kemudian ini adalah slidernya. Oscillating gear maksud saya. Dan dia tidak ada pengunci juga. Hanya seperti ini saja. Tapi dia mempunyai size yang cukup besar. Untuk ukuran reel 4000. Oke, ini dia sahabat mancing, reel dari miliknya Daiwa. Yang saya bongkar ini adalah reel yang sangat klasik, Swiftfire 4000 2B. Jadi reel ini mempunyai ball bearing hanya berapa? Kita cek, hanya 2 saja ball bearing. Jadi sesuai dengan spesifikasinya, bahkan ditulis pada spoolnya 2B, 2 ball bearing, itu mungkin yang dimaksud. Tapi dengan kejujurannya dan bahannya sendiri seperti ini bahan yang cukup kuat menurut saya, dan transparan sekali bahwa reel ini mengandalkan kejujuran menurut saya. Kemudian punya anti reverse juga yang sangat unik menurut saya. Oke, ini dia reel Daiwa Swiftfire 4000. Oh iya, sahabat mancing, hampir lupa, saya juga masih belum membongkar bagian rotornya ini, atau belum membongkar bagian ini, line rollernya seperti apa. Kita cek, dia mempunyai line roller yang cukup kecil ya. Menurut saya ini kecil banget nih. Nah, perhatikan dari segi bautnya sendiri, modelnya seperti ini. Panjang dia. Dan kita lihat di sini ball bearing yang ada, tidak ball bearing maksud saya, artinya menggunakan bushing ya. Oke, modelnya seperti ini, bushing ada di bagian dalam juga. Kita bakal coba untuk cek, keluarkan. Apakah bisa dikeluarkan atau tidak? Oh ya, ada. Ini seperti ini.
Jadi dia menggunakan bushing seperti ini saja. Yap, tidak ada ball bearing di dalamnya. Jadi ini harus benar-benar dilumasi ya, agar benar-benar licin dan bisa kita gunakan. Oke, di bagian line roller modelnya seperti ini. Nah, kemudian di bagian lever kick ataupun bagian bail armnya kita cek modelnya seperti apa, apakah sama dengan yang lain. Wish, dia berbeda ternyata. Model menggunakan apakah ada spring guide-nya atau hanya dia langsung springnya itu langsung jadi yap, saya cukup tercengang juga. Jadi tidak ada spring di sini. Ya. Langsung saja seperti ini, dan ini langsung menjadi spring dan spring guide-nya. Cek, dan seperti ini. Cuman saya heran ini kenapa ada lubang di sini juga ya, padahal dia gunakan di sini. Saya kurang tahu. Harusnya di sini ya, ini mungkin kurang panjang atau bagaimana. Kemudian bagian lever kicknya bukan dari besi tapi dari baja seperti ini, aluminium nih kayaknya nih. Oke, seperti ini, luar biasa, berbeda dengan reel pada umumnya. Kalau yang ini saya rasa sama saja. Ini dia bagian bail arm yang ada di reel 1 ini. Baik, sobat mancing, itu saja yang bisa saya review dari reel 1 ini. Saya juga akan menservisnya dan akan memasangnya kembali. Meskipun tidak digunakan, akan saya jadikan koleksi lah reel 1 ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.